Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Tes, tes.
Malam, Mas Dharma, bisa dengar suara saya? Ada yang masih terganggu, nggak bisa dengar suara saya? Oke, kenapa tuh? Nggak bisa masuk kelas, kenapa tuh? Kendala sinyal mungkin ya? Karena yang lain baik-baik saja gitu. Artinya sudah ada siswa yang masuk, ada 7 siswa yang masuk dan semuanya bisa masuk gitu ya. Mungkin sinyalnya kali ya. Ya, kita tunggu lagi sebentar lagi ya, 2 menit lagi. Kalau misalnya masih belum bertambah juga, ya nanti kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja untuk materinya. Gimana? Atau masih mau tunggu lagi atau gimana? Udah ini ya, udah lama ya nunggunya ya. Oke, dimulai saja. Baik, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, teman-teman siswa dan siswi program belajar Kejar Paket B Kesetaraan Taiwan.
Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, di kelas IPS. Seperti biasa, untuk kelas yang sekarang sudah berubah ya. Kalau kemarin kelas 8 semester 4, sekarang sudah menjadi kelas 9 semester 5. Sebelumnya saya harus mengucapkan selamat, congratulations to you all. Ya, sudah naik kelas akhirnya. Gimana nilainya? Sudah tahu? Untuk nilai-nilai semuanya udah terima raportnya sampai sekarang? Ada yang belum ya? Belum ya? Oke. Oh ya, yang bagi siswa baru itu ini atas nama siapa? PKB. Bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Oh, Mbak Fitri. Oke. Selamat datang Mbak Fitri, selamat bergabung ya di kelas kita. Nama saya nanti akan ada sesi kenalannya sendiri, berhubung ini siswa baru ya, jadi nanti saya akan kenalan setelah saya buka dan masuk materi pelajaran semester 5 pertemuan 1 ini. Ya, saya kira Partai Kebangkitan Bangsa, Mbak. Jadi ya saya agak sedikit minder kalau misalnya ada perwakilan dari PKB gitu ya, anak buahnya Gus Dur gitu, almarhum Gus Dur masuk kelas IPS. Jadi bisa-bisa saya dikritik nanti untuk kalau menjelaskan sejarah-sejarah itu. Secara mereka kan lebih ngelontok mungkin ya. Ya, kalau ada siswa baru lagi ya Mbak Rati ya. Oh, silahkan masuk Mbak Rati. Salam kenal juga. Teman-teman sekalian, selamat datang ya di kelas IPS lagi. Sebelumnya saya mengucapkan lagi congratulations buat teman-teman sekalian yang sudah naik satu level dari kelas 8 ke kelas 9, dan itu artinya teman-teman sekalian punya apa namanya ya, kesempatan untuk lebih meningkatkan lagi pelajarannya, karena semakin tinggi kelasnya atau semakin bertambahnya kelas itu pelajarannya tidak semakin mudah, artinya akan ditambah lagi atau akan di-upgrade lagi ilmu-ilmunya sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari gitu ya. Kalau misalnya malam hari ini kita belajar IPS, ya nanti setiap kali naik level gitu ya, naik semester atau naik kelas, tambah waktu, tambah tahun gitu ya, tambah bulan, ya itu akan ditambah lagi materi-materinya, sehingga harapannya setelah selesai belajar IPS, teman-teman sekalian akan banyak memiliki knowledge atau ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu IPS itu sendiri, sehingga nanti bisa diterapkan, bisa dimanfaatkan gitu ya, dibagi pengalaman ilmunya kepada orang-orang yang belum tahu gitu ya, misalnya adiknya atau teman-teman yang mohon maaf belum punya kesempatan untuk bisa bersekolah dengan teman-teman sekalian, sehingga ya nanti bisa di-share gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian bertambah kelas, tambah waktunya atau naik kelas, naik semester, teman-teman sekalian tidak cenderung untuk turun belajarnya ya. Ya, jadi lebih giat untuk belajarnya, masuk kelasnya, ataupun kalau misalnya terpaksanya tidak bisa masuk kelas, bisa belajar sendiri gitu ya. Nanti akan saya pandu materi-materi apa yang akan keluar pada malam hari ini, artinya akan kita pelajari ke satu semester ke depan gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat datang lagi ya, selamat malam, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seharusnya pertemuan pertama kan kita awali di minggu kemarin ya, karena biasa ya, jadi kepentingan orang itu tidak apa namanya, kadang-kadang tidak terduga-duga. Jadi kemarin itu ada meeting, ada tamu gitu ya, sehingga saya harus menemani, kemudian ya istilahnya menjamu gitu ya. Jadi saya tidak bisa masuk kelas untuk minggu kemarin, sehingga kelasnya saya backup, saya make cover di pertemuan malam hari ini. Jadi tidak apa-apa ya, jadi nanti kita akan cari penggantinya untuk malam pelajaran yang kosong kemarin. Dan malam hari ini teman-teman sekalian, seperti biasa ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah beberapa kali ikut kelas saya
kelas IPS gitu ya, setiap kali pertemuan pertemuan pertama setiap semesternya itu selalu akan saya sampaikan kontrak belajar atau pengantar pelajaran sebagai kuda-kuda bagi kalian, artinya sebagai ancang-ancang atau sebagai pedoman atau guideline untuk teman-teman sekalian bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi satu semester ke depan. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan apa sih yang sebenarnya akan kita pelajari, yang akan kita lalui satu semester ke depan. Nah, nanti akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Ya, seperti biasanya pertemuan pertama dan pertemuan terakhir itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita waktunya di sini adalah 120 menit, nanti mungkin 15 menit masih tersisa ya, sehingga masih bisa kita gunakan untuk diskusi karena pertemuan pertama atau pengantar pembelajaran atau kontrak belajar ini yang biasa dikenal dengan silabus ya, kalau misalnya bahasa-bahasa akademiknya itu silabus itu artinya rancangan pembelajaran untuk satu semester ke depan atau satu tahun. Nah, ini tergantung dari tutor atau pihak akademik yang menentukannya. Jadi kalau saya sendiri yang seringnya atau enaknya itu setiap satu kali semester karena setiap semester itu kan nanti evaluasinya beda-beda atau bagaimana pengambilan nilainya itu beda-beda, sehingga kalau saya itu lebih cenderung atau lebih suka untuk menyampaikan materi pembelajaran atau kontrak belajar, pengantar pembelajaran itu dalam satu semester begitu. Itu teman-teman sekalian, saya cek dulu teman-teman sekalian dari 8 siswa yang masuk ini apakah sudah bisa mendengarkan sampai saat ini suara saya dengan jelas ataupun ada kendala misalnya tidak bisa melihat papan tulis atau suara saya putus-putus, karena saya perlu recheck ya, sehingga nanti jangan sampai teman-temannya bisa dengar suara saya, yang lain nggak bisa nih, dikiranya kelasnya belum mulai padahal kita sudah diskusi banyak ya. Oke, Mbak Ratih bisa mendengarkan suara saya. Yang lain juga, Mbak Rani bisa, Mbak Indah bisa. Yang lain? Oke, jelas ya. Slide-nya nggak ada, Mbak Rani. Yang lain bisa lihat slide saya ini? Ini saya sudah bukakan untuk pengantar pelajaran dan kontrak belajar yang warna biru ini. Bisa ya? Bisa. Oke, ada. Oke. Berarti Mbak Rani saja yang berkendala untuk melihat. Mohon maaf Mbak Rani, ini mengaksesnya pakai apa? Oh, Mbak Rati juga mohon maaf Mbak Rati dan Mbak Rani, ini akses oh pakai HP ya. Yang lain ada yang pakai handphone juga. Siapa yang hadir di malam hari ini yang pakai handphone tapi bisa mengakses slide saya? Halo, ada? Saya cuma cek saja ini, recheck saja. Kalau misalnya tidak ada yang pakai handphone dan bisa slide, berarti kan tidak ini ya, tidak bisa support handphonenya. Ini Mas Dharma dan Mbak siapa tadi yang bisa akses? Itu pakai apa Mbak? Mas? Laptop atau tablet? Keterangannya gimana itu Mbak Ratih, Mbak Ainur? Cuma blank screen gitu atau ada keterangan misalnya oh ini tidak support untuk handphone atau gimana? Ada nggak keterangannya? Oh, kalau muter-muter saja berarti itu gangguan ininya, sinyalnya. Harusnya sih bisa. Gimana itu Mbak? Yang pakai handphone bisa akses?
slide saya, karena nanti saya akan menggunakan slide ini untuk belajar. Oh, nggak bisa juga. Gimana keterangannya? Biasanya bisa nggak sih kalau misalnya saya pakai slide gitu diakses? Gitu. Coba nanti kita ya, coba ya saya. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Nggak bisa juga. Waduh. Ya udah, kalau gitu dengerin saja ya dulu ya. Saya juga nggak paham ini masalahnya di mana. Cuman Mas Dharma dan kawan-kawan tadi bisa. Berarti sudah ini ya, sudah ketahuan. Mungkin ada dua kemungkinan, satunya sinyal, yang kedua handphonenya. Itu ya. Biasanya resolusi tidak memungkinkan untuk loading ya. Jadi mungkin besok saya ini aja ya, pakai PDF saja kalau gitu, menerangkannya. Nggak usah pakai apa namanya, saya buatkan slide gitu ya. Oke, kalau sementara yang masih muter-muter, yang masih loading gitu ya, mendengarkan suara saja, nggak apa-apa ya. Baik, nanti interupsi saja ya kalau yang mendengarkan suara saya tapi tiba-tiba putus dan tiba-tiba tidak bisa mendengarkan atau tidak jelas gitu suara saya, nanti bisa interupsi lewat chat. Iya, sebenarnya kalau pakai slide itu lebih mudah dibaca karena memang di situ saya membuatnya itu hanya yang penting-penting saja biasanya. Tapi kalau buku yang saya upload itu biasanya kan semuanya gitu ya. Kadang-kadang seperti koran malas melihatnya. Tapi kalau slide itu biasanya hanya saya tampilkan yang penting-penting saja, terus biasanya saya menjelaskan dari poin-poin yang sudah saya sertakan di PowerPoint tersebut. Ya nanti bagaimanalah mudahnya ya. Jangan sampai ada yang tidak bisa akses, ada yang bisa akses, terus kemudian ada yang mengalami gangguan dan sebagainya. Nanti tidak adil kesannya. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita mulai teman-teman sekalian, pada malam hari ini belajarnya, marilah kita sama-sama berdoa. Menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan pada akhirnya bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kita mulai teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan bahwa malam hari ini kita akan bahas tentang pengantar pelajaran dan kontrak belajar mata pelajaran IPS. Boleh, nanti saya upload. Ya, kenapa ini saya sampaikan teman-teman sekalian? Lagi-lagi saya harus mengingatkan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, terkait dengan kepentingan rancangan pembelajaran. Jadi kita harus tahu sebagai siswa ataupun sebagai guru, kita harus tahu ya
apa yang akan kita pelajari ke depan. Jadi istilahnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus tahu dulu tujuannya mana, kemudian akses ke sananya seperti apa, apakah mau naik motor, apakah naik pesawat, apakah naik bis dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar atau pentingnya kita memahami kontrak belajar atau pengantar pelajaran tersebut, istilahnya adalah untuk guideline atau untuk petunjuk, sebagai guide atau petunjuk bagi kita untuk memahami sebenarnya semester ini tuh mau dibawa kemana itu ya, kita mau kemana, kemudian tujuannya apa, isinya apa saja, kita belajarnya harusnya sampai mana, kemudian nanti ujiannya apa saja bentuknya. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada malam hari supaya lebih jelas dan teman-teman sekalian suatu saat mungkin bisa komplain kalau misalnya saya lupa, oh Pak, dulu itu ujiannya itu harusnya ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester waktu pengantar pelajaran. Nah, kenapa tidak ada ujiannya, jadi bisa saling mengingatkan begitu ya. Nah, ini dia yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pengantar pelajaran dan kontrak belajar mata pelajaran IPS atau yang disingkat dengan ilmu pengetahuan sosial, tentu saja kelas 9 dan semesternya adalah semester 5. Nah, ini data saya teman-teman sekalian. Tadi ada 2 siswa yang baru bergabung di kelas kita, kelas 9. Jadi bagi yang belum kenal saya, nama saya adalah Bapak Arik Pranada ya. Pak Arik panggilannya, Pak Arik atau Pak Nada, monggo yang mana aja boleh ya. Bagi yang belum kenal saya, dan tadi saya ucapkan salam kenal juga bagi teman-teman yang baru masuk di kelas IPS ini ya. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu satu sama lain, baik saya sebagai tutor ataupun teman-teman sekalian sebagai siswa. Jadi ya saling berkontribusi gitu ya, saling menguntungkan, saling membantu. Jadi saya menjelaskan, teman-teman mendengarkan atau memberikan feedback yang bagus buat saya ataupun buat kelas. Jadi nama saya Bapak Arik Pranada ya, kalian bisa memanggil saya Pak Arik atau Pak Nada. Usia saya 26 tahun, teman-teman sekalian, udah tua ya. Mungkin ada yang seumuran dengan saya, ataupun ada di atas saya, bukan berarti bahwa saya menggurui gitu ya, teman-teman sekalian. Karena di sini memang kesempatannya saya lebih dulu bersekolah daripada teman-teman saya, kemudian saya diberikan kesempatan untuk share ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang usianya lebih tua dari saya, bukan berarti saya menggurui ya. Bukan berarti saya lebih pintar, dan di sini bukan tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh gitu ya. Artinya kita di sini belajar bareng-bareng, kesempatannya saja yang berbeda. Ya, kalau saya istilahnya tidak ada yang lebih pintar di sini ya. Saya juga kadang-kadang harus belajar lagi untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Jadi teman-teman, di sini saya istilahkan sebagai kelas diskusi saja, kita saling bertukar informasi. Jadi teman-teman sekalian jangan segan-segan kalau misalnya ada informasi yang penting mau di-share ke sini, tidak apa-apa, nanti saya akan terbuka untuk menerima informasinya. Jadi ya, nama saya Arif Pranada, umur saya 26 tahun. Nah, di sini teman-teman sekalian, nomor telepon saya ganti. Bagi yang lama dulu kan waktu saya mengajar teman-teman sekalian beberapa bulan yang lalu itu ya, saya masih berada di Taiwan, sehingga nomor kontak saya itu masih nomor kontak Taiwan. Tapi di sini atas doa teman-teman sekalian ya, dulu akhirnya saya sudah lulus dari studi master saya di Taiwan selama 2 tahun, dan saya sudah kembali ke Indonesia di Yogyakarta. Saya menggunakan nomor telepon yang lama. Jadi ini bisa kontak nomor telepon saya ya di 0856 255 2421. Kalau kode internasionalnya, kalau Indonesia ditambahin nolnya diganti plus 62 gitu ya, 62 856 255 2421. Bagi ketua kelas ini nanti
kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, misalnya kelasnya tidak bisa satu kelas tidak bisa masuk misalnya gitu ya, nanti bisa diinformasikan ke saya, bisa lewat nomor ini ya. Insya Allah saya pakai WhatsApp saya aktif ya, jadi tidak perlu SMS dari sana ke sini karena mahal ya, pakai WhatsApp gratis. Jadi nanti ketuanya di sini siapa? Mbak Luna atau siapa? Ketua kelas yang baru siapa? Oh, Mbak Teh. Oke ya Mbak Teh ya, nanti kalau misalnya ada informasi darurat gitu bisa kontak saya di nomor ini. Dan ini email saya, kalau dikira nanti ada hal-hal yang menuntut kita untuk berkomunikasi dengan email, email saya ini arifnada@gmail.com. Dan sekarang saya berdomisili atau saya tinggalnya di Yogyakarta, Indonesia untuk sementara ini ya. Dan saya kemarin lulusan dari universitas di Taipei, yaitu National Taipei University of Nursing and Health Sciences ya, jadi sekolah di bidang medis kedokteran. Teman-teman sekalian, untuk sementara ini memang saya belum bekerja lagi, jadi saya masih beristirahat ya. Selama kurang lebih 2 tahun saya kuliah, jadi istirahat dulu santai-santai di rumah sambil mengemukkan badan dan juga job seeking, mencari-cari pekerjaan. Jadi status saya masih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada status yang berubah saya akan update. Oh, Mbak Esa juga tidak bisa lihat slide-nya ya. Ini mungkin kendala Mbak Esa ya, tadi ada teman-teman juga nggak bisa akses slide-nya karena menggunakan device handphone yang mungkin resolusinya tidak support gitu ya. Tapi ada beberapa siswa yang menggunakan tab atau menggunakan komputer atau laptop itu bisa akses. Jadi ya untuk sementara itu yang bisa saya konklusikan atau saya simpulkan. Jadi mungkin tidak support handphone ataupun sinyalnya yang masih muter-muter. Yang jelas ya sudah didengarkan dulu. Kalau mau cek lagi besok saya akan uploadkan ke YouTube dan saya share ke kalian semua, sehingga untuk slide bisa dilihat ataupun nanti bisa saya share juga slide silabus ke kalian. Itu ya untuk personal informasinya. Jadi salam kenal untuk siswa yang baru hadir, yang baru bergabung. Nah, ini deskripsi mata pelajaran yang saya ampu masih sama yang kemarin, cuman ada beberapa upgrade istilah yang saya gunakan untuk menjelaskan IPS itu sendiri. Jadi IPS yang ada dalam salah satu materi yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester ke depan yang saya ampu itu ya, itu merupakan mata pelajaran yang selalu membahas tentang kejadian-kejadian. Jadi kejadian-kejadian sosial yang ada dalam masyarakat, kejadian-kejadian sosial dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan kita bahas di materi atau pelajaran IPS ini sendiri. Dan yang perlu kalian ingat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang kita pelajari itu merupakan kejadian-kejadian yang nyata ya. Kejadiannya itu ada, jadi tidak dibuat-buat dan berdasarkan fakta, atau kejadian-kejadian yang tidak mengandung unsur gosip ya. Selalu kejadian-kejadian yang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, yang benar-benar itu ada, tidak fake ya, tidak gosip aja ya. Kemudian kita juga belajar tentang konsep. Jadi nanti di dalam IPS itu akan muncul beberapa konsep atau istilah-istilah. Jadi konsep atau istilah itu adalah sebuah kata yang dia memiliki arti atau makna. Biasanya diserap dari bahasa asing gitu ya, baik bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin. Jadi kiblatnya itu memang kiblat-kiblat
atau acuannya itu adalah acuan-acuan dari mbah-mbahnya ilmu pengetahuan, biasanya dari Yunani, bahasa Latin ataupun bahasa Inggris. Ya, jadi saya sampaikan lagi bahwa IPS itu adalah mata pelajaran yang fokus kajiannya atau yang akan kita pelajari itu adalah membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan fakta, bukan gosip yang kejadian-kejadiannya itu nyata, yang benar-benar ada gitu. Nah, dan kita juga belajar konsep yang semuanya itu akan kita satu padukan dalam materi lingkup IPS ini dan kita kait-kaitkan dengan isu-isu sosial yang mendunia, isu-isu sosial yang terupdate atau isu-isu sosial yang terkini yang biasanya diakui baik secara nasional maupun internasional. Kasusnya itu ya, isu-isu sosialnya yang kita akan angkat di pelajaran IPS ini. Ya, selamat malam Mbak Rosita yang baru masuk ya. Tidak apa-apa telat. Kita juga baru masuk dan malam hari ini kita belajar yang ringan-ringan dulu. Ya, teman-teman sekalian perlu diketahui juga bahwa seperti yang kemarin saya sampaikan kemarin-kemarinnya gitu ya, bahwa IPS ini untuk level SMP atau kejar paket B dalam materinya atau materi IPS itu sendiri itu terdapat 4 cabang ilmu IPS. Ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, dan juga ada sosiologi. Jadi ada 4 ya yang akan kita pelajari atau yang termasuk dalam lingkup pelajaran IPS itu sendiri. Itu ada 4, yaitu geografi, ada ekonomi, ada sejarah, dan ada sosiologi. Ya, keempat cabang ilmu IPS tersebut itu secara terpadu kita akan pelajari secara bersamaan, karena sesungguhnya geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan antara satu yang dengan yang lainnya. Jadi geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi ini akan kita pelajari secara terpadu. Ya, terpadu ini artinya secara bersama-sama yang akan kita kaitkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita perlu belajar IPS? Harapannya dengan belajar IPS ini akan mendorong siswa menjadi warga masyarakat ya. Yang pertama itu untuk menjadi warga masyarakat, menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, yang bertanggung jawab, serta menjadi warga masyarakat dunia yang cinta damai. Jadi tuntutannya setelah kita belajar IPS ini ya, yang diharapkan dari pembuat materi ya, diharapkan dari tutor saya sendiri, yang diharapkan dari kejar paket, yang diharapkan orang tua kalian, mungkin keluarga kalian, teman-teman kalian, ataupun masyarakat di sekitar kalian, kalian ini bisa menjadi warga masyarakat, menjadi WNI juga ya, kita membawa bangsa negara Indonesia karena kita masih pegang KTP Indonesia, kita masih pegang paspor Indonesia. Ya, harapannya kita bisa menjadi warga masyarakat, warga negara Indonesia yang demokratis. Demokratis ini artinya selalu mementingkan kepentingan sosial dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi ya, mempersilahkan orang lain untuk memberikan pendapat, memerdekakan kepentingan-kepentingan sosial. Artinya kalau ada kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan bersama yang istilahnya mendesak, ya udah kita ngalah. Sebagai seorang yang demokratis itu kepentingan sosial itu didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kemudian menjadi manusia warga masyarakat serta warga negara Indonesia yang bertanggung jawab juga. Artinya bertanggung jawab di sini adalah teman-teman sekalian menanggung, atau artinya segala sesuatu yang kalian lakukan, apapun itu dampaknya ya harus kalian terima gitu ya. Apapun yang kalian lakukan, baik itu baik, buruk,
tingkah laku ataupun apapun yang sudah kalian lakukan, dan apapun nanti hasilnya ya sudah kalian bisa terima, kalian bisa achieve gitu ya, accept, bisa terima, bisa apalagi ya, bisa paham. Nah itu memang suatu hal yang sudah saya kerjakan, jadi intinya bertanggung jawab. Apapun yang akan kalian terima ya itulah yang kalian laksanakan sebelumnya, yang kalian lakukan sebelumnya. Dan juga harapannya adalah menjadi warga masyarakat dunia yang cinta damai. Cinta damai di sini kalian pas banget saya contohkan. Beberapa kalian atau banyak dari kalian itu tinggal di Taiwan gitu ya sekarang ya, bekerja, baik itu ada yang bekerja di rumah tangga, adapun kerja di rumah sakit, mungkin ada juga yang bekerja di pabrik, ada juga yang bekerja di sektor perikanan gitu ya, di pantai-pantai tempat penangkaran ikan dan sebagainya. Kalian tentu saja masih membawa nama Indonesia dalam hal ini ya, masih WNI, pasportnya masih Indonesia, KTP-nya juga, punya keluarga di Indonesia, bahasanya mungkin masih 100% bisa bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang bertinggal, bukan bertinggal ya, yang tinggal di negara orang, mencari uang atau bekerja ya untuk kehidupan gitu ya, tentu saja ya setelah saya amati gitu ya, kemarin saya juga pernah tinggal selama 2 tahun di Taiwan, dan tidak hanya orang-orang Taiwan saja yang tinggal di pulau tersebut atau di negara tersebut, kita juga akan menemui orang-orang dari negara lain, misalnya Thailand, Filipina, Vietnam, kemudian apalagi ya, Singapura, mungkin Malaysia atau China, atau negara-negara lain yang kemungkinan akan kalian temui dalam kehidupan kalian. Harapannya dengan belajar IPS ini kalian menjadi warga masyarakat dunia yang cinta damai, berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda dengan kalian, artinya berbeda dari mungkin negaranya, orang-orang yang berbeda dengan kita dari segi negara yang sudah berbeda ya, otomatis kebudayaan, cara ngomong, sikap dan sebagainya itu kan akan berbeda ya. Biasanya kita menemui orang-orang yang lemah lembut, mungkin di Indonesia ya terkenalnya dengan adat yang lembut, nggak kepenaan gitu ya, nggak enakan gitu, jadi kalau apa-apa serba nggak enak dan sebagainya. Dan kita kemudian pergi ke luar negeri, di Taiwan, ketemu dengan bangsa-bangsa lain atau orang-orang dari negeri lain, baik itu dari negeri Taiwan sendiri, Vietnam, Filipina dan sebagainya, yang notabene mereka berbeda sekali dengan kita, dari bahasa, dari tingkah laku, sikap, cara makan, cara bergaul dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecemburuan sosial, kemudian konflik dan sebagainya, ya dengan belajar IPS ini harapannya kita bisa berdampingan dengan mereka dengan damai ya, dengan damai, bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa saling mengerti satu sama lain, toleransi, demokratis, kemudian ya istilahnya bisa berdampingan tanpa menimbulkan konflik sampai perkelahian atau bunuh-bunuhan dan sebagainya itu ya. Nah, harapannya seperti itu, baik menjadi warga masyarakat, warga negara Indonesia, dan warga masyarakat dunia yang cinta damai. Itu yang kita harapkan dari belajar IPS ini. Setuju ya? Untuk buku pegangan, sebentar. Buku pegangannya sudah saya ini buku pegangannya saya tidak menggunakan ini lagi teman-teman sekalian. Jadi sebentar saya Oke, jadi begini saja teman-teman sekalian, dari pihak akademik ini buku lama, jadi ini buku lama belum saya ganti. Harusnya kelas 9 kan ya, ini belum saya ganti.
Saya lupa untuk mengganti ini, bukan kelas 8 tapi kelas 9. Gini saja, saya sudah dapat bukunya. Nanti setiap kali materi saya uploadkan gimana? Atau kalian bisa tanya ke Mbak Fitri atau pihak akademik ya, nanti coba saya tanyakan, karena saya punya pegangan sendiri, atau nanti saya uploadkan saja materi saya. Jadi saya punya satu buku IPS kelas 9 ini yang merangkum selama kurang lebih 1 tahun gitu ya, dari semester 5 dan 6. Nanti saya akan berikan kepada kalian sehingga bisa kalian baca-baca. Kalau misalnya saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja karena memang keterbatasan waktu gitu ya, nanti akan saya bagikan ke kalian. Kalian bisa download, kalian bisa buka, dan kalian bisa pelajari. Gitu saja ya. Nanti juga kalau saya sempat, saya bikinkan PowerPoint-nya setiap kali mata pelajaran, sehingga nanti biar enak menjelaskannya. Jadi itu ya, nanti akan saya uploadkan. Nah, ini deskripsi mata pelajaran yang ada di dalam IPS. Ini hanya pengulangan saja ya bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan penjelasan ini, ya review saja atau pendalaman materi saja. Tapi ada 2 siswa yang baru hadir ya. Jadi saya harus menjelaskan ini supaya tadi siswa baru yang baru bergabung dengan kita bisa paham apa mata pelajaran yang terkandung yang termasuk dalam cabang ilmu IPS yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada 4 ya. Ya, yang pertama adalah geografi. Ya, geografi secara istilah atau secara pengertiannya, deskripsinya adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi nanti kalian akan menemui materi-materi di mana materi tersebut itu akan membahas tentang segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Misalnya daratan tinggi, daratan rendah, kehidupan manusia, kemudian tentang air, tentang batu-batuan, kemudian tentang hutan dan sebagainya. Nah, itu termasuk materi cabang ilmu IPS yang namanya geografi. Jadi geografi itu adalah ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi yang kita injak-injak setiap hari ini. Ini dipelajari di mata pelajaran geografi ini. Ya, kemudian yang kedua itu adalah mata pelajaran atau cabang ilmu IPS yang namanya ekonomi. Terus, tadi sudah ada geografi, yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, ekonomi itu adalah ilmu pelajaran atau cabang ilmu pelajaran IPS yang mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Kita tahu kan, kenapa kita perlu belajar ekonomi, karena secara naluri saja ya, kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Selalu bertambah, bahkan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap ganti tahun, itu kebutuhannya tentu saja akan selalu bertambah dan selalu berbeda-beda. Nah, ilmu ekonomi ini hadir itu adalah untuk membantu kita dengan kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, dengan kebutuhan hidup yang selalu bertambah tersebut. Ini bagaimana caranya? Itu bisa kita penuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tentu saja dengan trik-trik atau tentu saja dengan langkah-langkah tertentu yang sudah disarankan oleh ilmu ekonomi tersebut. Jadi nanti kalian akan paham bagaimana cara mencukupi kebutuhan
hidup kalian yang tidak terbatas tersebut dengan bantuan ilmu ekonomi. Karena kebutuhan hidup manusia itu selalu bertambah, selalu tidak terbatas, tetapi alat kebutuhan atau barang-barang yang kita perlukan dalam mencukupi kebutuhan hidup kita yang tidak terbatas itu jumlahnya terbatas, justru seperti itu. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya kebutuhan kita, jangan dikira alat yang digunakan atau barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu selalu ada, tidak. Tapi barang-barang atau alat-alat yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang selalu bertambah bahkan tidak terbatas jumlahnya itu semakin berkurang, semakin habis gitu ya. Nah, bagaimana ilmu ekonomi ini akan membantu kita untuk memanage atau membantu mengatur kebutuhan hidup kita sehari-hari yang jumlahnya tidak terbatas itu dengan alat pemenuhan kebutuhan atau dengan barang-barang yang setiap hari jumlahnya semakin menurun atau jumlahnya semakin terbatas. Itu akan kita pelajari di ekonomi. Kemudian bagaimana dengan sejarah, Pak? Ya, apa itu sejarah? Jadi sejarah ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang meneliti dan menyelidiki perkembangan masyarakat di masa lampau, kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan keadaan sekarang dan masa depan. Jadi jangan dipikir ya, atau jangan dikira bahwa belajar sejarah itu tidak penting. Dan jangan diistilahkan bahwa kalau belajar, kan sejarah ini identik dengan kejadian-kejadian di masa lampau gitu ya. Nanti ada yang beranggapan bahwa sekarang lagi tenar, nggak bisa move on gitu ya. Masa sih Pak nggak bisa move on, itu kan sudah kejadian masa lampau. Ya sudah, kalau kejadian masa lampau itu sudah nggak usah dipelajari, sekarang waktunya move on gitu ya. Itu beda lagi kasusnya. Kalau kasus-kasus yang bikin galau gitu ya, percintaan, putus cinta, kemudian nggak bisa menjalani hidup dengan baik, ya itu namanya nggak bisa move on gitu ya. Tapi ini kan beda. Sejarah di sini yang dimaksud adalah nah ini Mas Dharma mungkin punya pengalaman terkait dengan move on ya. Jadi komentarnya begitu. Jadi yang dimaksud sejarah di sini adalah kejadian-kejadian yang mungkin sudah terjadi 50 tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, yang setelah diselidiki ternyata itu sangat berguna untuk kehidupan manusia yang berada di permukaan bumi ini, sehingga dengan mempelajari sesuatu hal yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, itu akan membawa diri kita untuk bisa mengetahui apa yang sudah terjadi di ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, sehingga dengan kita menyelidiki atau dengan kita mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, nah itu kita akan belajar ya, kita akan belajar menentukan sikap apa yang akan kita lakukan di masa sekarang ataupun masa depan. Jadi tidak semua sejarah itu kelam. Tidak semua sejarah itu ditinggalkan itu ya. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang terjadi di masa lampau, sehingga dengan kita tahu yang terjadi di masa lampau, kita akan bisa menjadikan hari-hari ini, sekarang dan masa depan itu lebih baik dari peristiwa lalu. Ataupun kita juga perlu mempelajari tentang asal usul yang terjadi pada beberapa ratus tahun silam ya gitu. Dan yang terakhir adalah cabang ilmu IPS yang namanya sosiolog atau sosiologi. Nah ini beda lagi teman-teman sekalian, karena kita adalah manusia gitu ya. Semuanya manusia kan ya yang ikut di kelas ini, karena kita semua adalah manusia. Jadi sosiologi ini adalah ilmu yang membantu mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu, secara kelompok, di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
ya. Jadi sosiologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang tingkah laku manusia. Kenapa kita perlu pelajari? Ya, manusia itu kan sesuatu makhluk hidup yang unik gitu ya, unique human being kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unik sekali. Uniknya gimana Pak? Tidak ada manusia yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Walaupun itu kembar siam sekalipun, mesti akan ada perbedaan-perbedaan tertentu, baik itu cara tingkah lakunya, sikap dan sebagainya. Itu akan sangat berbeda. Jadi pentingnya ilmu sosiologi di sini adalah bagaimana kita mempelajari tingkah laku manusia, sehingga dengan kita paham orang lain, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, tentu saja kita akan mengerti, memahami mereka dengan hati, dengan pikiran kita, sehingga kita tidak akan semena-mena memperlakukan mereka. Gitu, intinya begitu. Dengan paham sosiologi ini kita perlu paham tentang tingkah laku manusia, kehidupan sehari-hari gitu. Dengan paham begitu, kita tidak akan sembarangan dalam bertindak, ya. Kita tidak akan gerusa-gerusu dalam tingkah laku. Kita akan paham karakter orang lain, kita akan paham karakter teman kita sendiri, kita akan paham karakter keluarga kita sendiri. Sehingga kalau kita sudah paham karakter orang lain, karakter si A ini orangnya keras, temperamen, karakter B ini orangnya sensitif. Jadi dengan kalian paham dua karakter yang berbeda ini, ketika kalian bertemu dengan si A, ya tentu saja kalian akan paham sikap seperti apa yang baik untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan si A, dan sikap apa yang baik untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan si B. Jangan sampai teknik atau trik-trik yang harusnya digunakan untuk menghadapi si B kalian terapkan di A, ataupun teknik-teknik yang yang harusnya kalian terapkan di A kalian terapkan ke B. Itu tidak akan pernah menjadikan sesuatu hal yang baik, malah nanti akan berabe hasilnya. Kalian bertemu dengan orang yang sensitifan itu ya, orang yang sangat sensitif, kalian ngomongnya keras-keras dan mudah menyinggung dan sebagainya, tentu saja itu tidak akan berhasil gitu ya. Kalian menghadapi seseorang yang temperamennya keras, kalian dengan bahasa yang lembut ataupun bahasa yang lirih gitu ya, tidak keras, itu tidak akan tersampaikan. Jadi begitu. Jadi nanti harapannya adalah kalian bisa memahami sesuatu hal yang ada di dalam permukaan bumi ini melalui geografi. Kalian akan memahami bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kalian yang tidak terbatas dengan bantuan ekonomi. Kalian akan mengetahui kehidupan sebelum kalian lahir ratusan tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, dengan bantuan sejarah, dan kalian akan mengerti manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang berada dekat kalian melalui pelajaran sosiologi dengan cara mempelajari tingkah lakunya, sehingga kita semua di sini bisa menjadi manusia yang saling berdampingan antara satu yang lainnya, damai, aman, tentram, dan sentosa. Itu harapannya ya. Sangat muluk-muluk sekali, tapi tidak apa-apa karena kita perlu coba ya. Kita perlu coba itu semua, dan harapannya berhasil itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah lagi tujuan belajar IPS. Yang pertama adalah mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, lingkungan, dan dunia. Jadi nanti akan ada istilah-istilah atau konsep-konsep yang cakupannya itu bisa dari cakupan yang rendah ya, kehidupan masyarakat kita, lingkungan kita, kemudian hingga cakupan yang lebih luas yaitu tingkat dunia. Itu nanti akan ada kita pelajari. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Rasa ingin tahunya juga tinggi dalam memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, memecahkan masalah, dan memiliki keterampilan
harapannya dengan belajar IPS ini tujuannya adalah untuk menjadikan teman-teman sekalian di sini berpikirnya lebih logis ya, atau lebih kritis. Gimana cara menjelaskannya? Lebih detail, lebih berorientasi, atau lebih berpikirnya ke arah yang nyata-nyata, tidak berpikir yang arah mistis-mistis atau yang ke arah yang abstrak-abstrak, tapi belajarnya atau berpikirnya dengan logis dan kritis. Kemudian dengan belajar IPS ini harapannya teman-teman sekalian itu meningkatkan rasa ingin tahu. Jadi orang-orang pintar itu berasal dari rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ya kalau misalnya kalian ingin pintar, ingin cerdas gitu ya. Nah, mulai dari sekarang itu membuat diri kalian itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini kenapa bisa begini ya? Ini kenapa bisa begitu ya? Kok bisa gitu ya? Atau bagaimana? Jadi jadi orang itu jangan hanya nerimo gitu ya, jangan hanya menerima sesuatu hal yang sudah ada, yang sudah jadi gitu ya. Misalnya kalian memakai sebuah aplikasi, misalnya Line ya, Line yang sekarang lebih populer, yang bisa gunakan untuk video call dan ini kenapa begini ya? Ini dulu asal usulnya bagaimana? Siapa penciptanya gitu ya? Diciptakan itu karena apa? Nah, itu merupakan sesuatu hal dari diri kalian yang namanya ingin tahu, kepengen tahu ya. Nah, dari rasa ingin tahu kalian akan mencari, kalian akan bertanya, kalian akan googling ya, ataupun search di Google atau di internet. Line itu asal usulnya dari hal terkecil seperti itu ya. Kalian akan memiliki atau mendapatkan pengetahuan, informasi-informasi yang berguna gitu, dari rasa ingin tahu tersebut. Dari awal yang hanya seperti itu ya, hanya berawal dari rasa ingin tahu, kemudian kalian mencari dan akhirnya kalian mendapatkan informasi tidak hanya dari satu sumber gitu ya, dari beberapa sumber, kemudian kalian jadikan satu, kemudian kalian simpulkan, oh ternyata Line ini diciptakan kepentingannya untuk ini, yang menciptakan dari negara ini. Kenapa bisa cakupannya luas seperti ini? Karena dulu bekerja sama dengan negara satu lain dengan yang lainnya, sehingga bisa merebak luas, bisa diterima masyarakat dan sebagainya. Itu contohnya, jadi mendapatkan informasi. Dan kalian juga tidak lupa untuk mencantumkan mengikut sertakan pemahaman tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala sesuatu hal yang ada di bumi ini, di dunia ini adalah atas ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi nanti harapannya dengan kalian menemukan sesuatu ya bisa dikembalikan bahwa semua ini adalah yang menciptakan yang menciptakan semua ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib kita syukuri. Dan kita harapannya juga bisa memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Jadi kalau misalnya ketemu masalah ya satu-satunya jalan itu dipecahkan, tidak mundur, tidak langsung mengingkarinya atau menghindarinya. Jadi kalau ada masalah itu satu-satunya jalan adalah dihadapi, dipecahkan gitu. Kenapa masalah itu bisa terjadi dan apa solusinya. Jadi dengan belajar IPS, kalian bisa berpikir logis dan memecahkan masalah serta memiliki keterampilan atau skill. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki komitmen atau kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, ini juga penting karena kita hidup berdampingan dengan masyarakat atau manusia yang lainnya. Harapannya adalah kita memiliki komitmen, kita berkomit, kita sepenuh hati. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang harusnya memiliki nilai-nilai sosial, dan kita harus menaruh rasa kemanusiaan yang tinggi dalam hati kita sehingga kita bisa berdampingan dengan masyarakat satu dengan yang lainnya secara utuh ya gitu. Karena kita adalah manusia yang makhluk hidup yang saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, ini sesuai dengan keadaan kalian saat ini ya, yang tinggal di luar Indonesia. Harapannya mampu berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dengan orang-orang yang majemuk. Majemuk itu artinya bermacam-macam.
Bermacam-macam itu artinya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Orang Indonesia dengan orang Filipina itu mungkin berbeda ya, majemuk. Kita memiliki sesuatu hal yang majemuk, yang bermacam-macam. Dari bahasa, budaya, tingkah laku dan sebagainya kan bermacam-macam. Itu artinya majemuk ya. Dengan kemajemukan, dengan bermacam-macamnya manusia atau dalam masyarakat tersebut, dengan belajar IPS ini kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita memiliki perbedaan bahasa dengan Filipina. Mungkin kita masih bisa berkomunikasi dengan dia menggunakan misalnya bahasa Mandarin karena kita tinggal di Taiwan, ataupun mungkin bisa belajar bahasa Inggris sehingga bisa berkomunikasi secara bahasa Inggris adalah sampai sekarang masih international language ya, jadi masih bahasa internasional yang semua orang harusnya tahu kalau ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari belahan dunia manapun, karena bahasa Inggris itu masih dikonsider sebagai bahasa internasional, ya bisa digunakan seperti. Nah, itu artinya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa bekerja sama dengan mereka, ataupun bisa bersaing dengan mereka, baik tingkatnya lokal, nasional maupun dunia. Untuk ruang lingkup pelajaran IPS itu ada bermacam-macam. Kita akan belajar tentang manusia, ya, karena kita adalah manusia. Kemudian kita juga akan belajar tentang tempat, ya, tempat manusia itu berpijak, dan lingkungan tempat di mana manusia itu berpijak. Kita akan belajar tentang waktu juga ya. Nah, karena kita salah satunya belajar sejarah, kita juga akan belajar waktu. Artinya waktu masa lampau, waktu sekarang, dan bagaimana kita terapkan untuk mencapai atau menghadapi waktu yang akan datang atau masa depan. Ya, yang semuanya itu selalu berkelanjutan dan mengalami perubahan. Ya, sehingga kita tetap stay update dengan segala perubahan yang ada. Kita tetap paham gitu ya, tetap mengerti satu sama lain. Ya, kita juga akan belajar sosial budaya, kita akan belajar ekonomi dan kesejahteraan juga. Nah, ini adalah rincian materi untuk semester 5 teman-teman sekalian. Saya sudah persiapkan 8 bab untuk semester 5 ini ya. Jadi agak sedikit tingkat ya levelnya ya. Jadi sebelum ujian tengah semester itu ada 4 bab, yang artinya pertemuan ini sampai pertemuan yang ke-7 nanti kita akan belajar 4 bab, di mana satu bab itu akan kita bahas selama 2 kali pertemuan, karena ya biar cukup waktunya ya. Sebelum ujian tengah semester teman-teman sekalian nanti akan ada 4 bab. Bab pertama atau minggu depan kita akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang. Kemudian minggu selanjutnya di bab 2 kita akan belajar tentang Perang Dunia Kedua dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Jadi dulu kita sudah pernah belajar Perang Dunia Pertama, dan ini akan kita pelajari juga tentang Perang Dunia Kedua lanjutannya. Jadi ada sequelnya, ada episode 2-nya gitu ya, seperti sinetron. Jadi ada Perang Dunia Kedua, dan tentu saja Perang Dunia Kedua ini memiliki pengaruh terhadap Indonesia, baik itu dari selama kurang lebih 10 tahunan ya, dari 1939 sampai 1945 itu ada pengaruhnya terhadap negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan di bab 3, nanti kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan yang mendahului kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti aktual time-nya atau waktu-waktunya kita akan pilih kejadian-kejadian perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Kemudian yang terakhir sebelum ujian untuk materi ujian tengah semester adalah bab 4, yaitu Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Nah, nanti akan kita jelaskan sejarah-sejarahnya. Ini dari tahun 1950 hingga 1966. Nah, itu 4 materi yang akan saya gunakan untuk evaluasi di ujian tengah semester. Jadi di ujian tengah semester ini
ada 2 cabang ilmu IPS yang ikut andil di dalamnya, yaitu geografi dan sejarah. Setelah itu, setelah ujian tengah semester, ada 4 bab yang akan saya gunakan untuk evaluasi di ujian akhir semester. Yang pertama adalah bab 5, itu perubahan sosial. Bab 6 itu adalah uang dan lembaga keuangan, sehingga nanti kalian akan diajari atau diberikan materi terkait dengan uang dan lembaga keuangan. Kemudian bab 7 itu adalah perdagangan internasional, dan bab 8 itu peta, bentuk, dan pola muka bumi. Nah, itu yang akan saya ajarkan untuk kalian di ujian akhir semester. Jadi ada totalnya ada 8 bab ya untuk semester 5 yang akan saya bagi menjadi 2 pola sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester ataupun sebagai evaluasi di ujian akhir semester. Ada 5 bab itu. Nah, yang harus kalian pahami di sini atau yang disebut dengan standar kompetensi yang harus dicapai, harapannya setelah mempelajari 8 bab di semester 5 tersebut, teman-teman sekalian bisa mendeskripsikan apa itu negara maju dan apa itu negara berkembang. Yang kedua, kalian itu bisa menjelaskan kembali kronologi Perang Dunia Kedua serta apa dampaknya terhadap negara Indonesia. Baik Mbak Indah, nggak apa-apa. Ini juga sebentar lagi mungkin selesai, jadi tidak sampai selesai, mungkin nanti setelah 15 menit bisa selesai. Kemudian bisa memahami tentang proses bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu ya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta kalian semua juga bisa mendeskripsikan bagaimana kondisi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan, dan menjelaskan kembali juga terkait dengan perubahan sosial serta pengaruhnya terhadap tatanan hidup manusia. Kalian juga bisa mendeskripsikan kembali tentang uang dan macam-macam lembaga keuangan, dan kalian akan memahami juga tentang perdagangan internasional, serta kalian juga akan mengetahui peta dan pola permukaan bumi yang kita tempati ini. Proses belajarnya sama seperti yang kemarin. Saya akan menjelaskan materinya, juga akan saya selipkan pendalaman materi, juga akan saya uraikan dengan diskusi-diskusi serta penugasan-penugasan dan ujian mid semester dan ujian semester. Masih sama ya, jadi ini ya trik-trik atau proses belajar yang mungkin efektif kita gunakan dalam sistem pembelajaran ini. Waktu belajar untuk mengingatkan teman-teman sekalian bahwa semester 5 kelas 9 ini akan selalu dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 21 hingga 23 waktu Taiwan. Kalau di Indonesia tentu saja mulainya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi beda ya. Dan selama kurang lebih 120 menit ini merupakan 3 jam pelajaran untuk materi IPS. Jadi materi IPS untuk kelas kalian ini adalah 3 jam pelajaran ya. Jadi setiap pelajaran itu 40 menit, sehingga 40 menit kali 3 itu 120 menit, sama juga dengan 2 jam pelajaran ya. 2 jam real time-nya atau waktu jam aslinya. Dari 3 jam pelajaran ini akan saya gunakan untuk 2 jam penjelasan materi, 1 jam pendalaman atau diskusi. Nah, ini proses penilaiannya. Mungkin sekarang sudah berbeda ya teman-teman sekalian ya. Penilaiannya itu langsung di ampu atau dihandle oleh pihak akademik. Jadi saya hanya menyerahkan soal-soal, baik soal mid semester ataupun soal akhir semester. Jadi di sini akan ada sedikit perbedaan penilaian, sistem penilaiannya. Tapi untuk proses penilaiannya atau prosentasenya masih sama seperti ini. Untuk ujian tengah semester nanti bobotnya 30%, ujian akhir semester 30% bobotnya, serta nanti kalau ada penugasan-penugasan itu bobotnya 25%. Dan diskusi-diskusi seperti ini ya, kalau misalnya kita ada pendalaman materi,
saya menanyakan sesuatu, kalian memberikan feedback kepada saya, nah itu akan saya jadikan sebagai nilai diskusi. Oke, selesai ya teman-teman sekalian. Ya, saya katakan sebelumnya bahwa malam ini ringan-ringan saja dulu, masih ada 20 menit. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nanti akan saya uploadkan ke YouTube dan PowerPoint-nya juga akan saya share, atau materinya akan saya share sekalian bukunya ya, sehingga nanti kalian bisa belajar. Besok pagi akan saya share. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman sekalian, mungkin kalian bisa istirahat lebih awal untuk pertemuan pertama ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya ya malam hari ini ya. Selamat belajar lagi buat kalian, semoga selalu semangat dan selalu dimudahkan dalam bekerja serta belajarnya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Wan An, dan selamat malam serta selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. See ya.